literasi keuangan membuat banyak masyarakat menjadi korban sebagai modus kejahatan keuangan. Yuk, kita belajar. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Gencarkan jati budaya, cara bijak cermat, tabungan dan investasi, pilihlah yang tepat. Joget yuk. Satu langkah, tetapkan arah tujuan, raih mimpi dengan pasti. Gencarkan jati budaya, gaya bijak cermat, pembiayaan proteksi, pilih manfaatnya. Satu langkah untuk wujudkan masa depan, jadikan kolaborasi negeri. Gencarkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Gencarkan menuju Indonesia emas. Gencarkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Gencarkan menuju Indonesia emas. Pemirsa, minimnya literasi keuangan membuat banyak masyarakat menjadi korban sebagai modus kejahatan keuangan. Yuk, kita belajar. Kalau mau nabung, gak usah bingung. Ada tabungan dan deposito syariah. Mau investasi, reksadana syariah, aman gak bikin gelisah. Keuangan syariah, lengkap juga berkah, gak bikin hati resah. Alhamdulillah. Lagi butuh dana, ada P2P lending dan gadai syariah. Buat masa depan, asuransi dan dana pensiun syariah jadi harapan. Keuangan syariah, lengkap juga berkah, gak bikin hati resah. Alhamdulillah. Keuangan syariah, baik untuk semua. Kalau mau nabung, gak usah bingung. Ada tabungan dan deposito syariah. Mau investasi, reksadana syariah, aman gak bikin gelisah. Keuangan syariah, lengkap juga berkah, gak bikin hati resah. Alhamdulillah. Lagi butuh dana, ada P2P lending dan gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK, Bapak Edi Broto Suwarno. Yang kami hormati, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Bapak Trio Galaksito. Yang kami hormati, Direktur Analis Informasi, Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Bapak Sujanto. Yang kami hormati, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, Bapak Christian Manulang. Yang kami hormati,
Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-47 Pasar Modal Indonesia, Bapak Dharma Setiadi. Yang kami hormati Direktur Utama Indonesia SIPF, Bapak Narotama Arianto. Dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan OJK serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam acara Media Briefing tanggal 26 September 2024. Kegiatan ini juga bersempena dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-47 Pasar Modal Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator industri jasa keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan perkembangan sektor keuangan di negara kita. Sementara itu, rekan-rekan media juga sebagai penyambung lidah masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya. Memahami pentingnya sinergi antara regulator, pelaku industri, dan media, maka OJK berinisiatif mengadakan acara ini dengan tujuan untuk membagikan informasi terkini mengenai perkembangan pasar modal Indonesia dan menjalin silaturahmi yang lebih erat antara OJK dengan rekan-rekan media. Dan tentunya meningkatkan pemahaman kita semua untuk mengenai kebijakan dan regulasi di sektor pasar modal. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan menarik dari narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dan paparan serta diskusi tanya jawab akan dimoderatori oleh Analis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Riau. Mari kita sambut dengan meriah moderator kita, Bapak Muhammad Taufik. Beri tepuk. Memiliki komunitas namanya Forum Wartawan OJK Riau. Jadi kadang beberapa kali kami mengadakan kegiatan kumpul-kumpul walaupun hanya sekedar makan siang, dan kebetulan sore ini temanya khusus mengenai arah strategi pengembangan pasar modal. Untuk mempersingkat waktu dan nggak berlama-lama, mohon berkenan untuk bisa tampil ke depan. Kebetulan kawan-kawan ini, wartawan ini suatu keberkahan ini untuk Provinsi Riau, karena kegiatan sore ini dalam rangka SEPMT kelima dan yang terakhir ya Pak ya, di tahun 2024, yaitu sebelumnya sudah ada di kota lain, tahun ini ada 5 dan insya Allah nanti baru ada SEPMT lagi di tahun depan. Jadi mumpung ada di sini core of the core-nya pasar modal lah ya Pak ya, dari OJK, ada dari SRO, dan ada dari Ketua Panitia Pak Dharma Setiadi. Saya nggak tahu nih Pak Dharma dari SRO, dari? Oh KSEI. Tentunya kawan-kawan penasaran, KSEI itu apa, itu kan KPI itu apa, tahunya hanya Bursa Efek Indonesia. Tapi begitu tahu kasih tahu ADEX itu apa, bedanya sama BI itu apa ya? Mungkin di sini bisa ditanya kawan-kawan. Jadi untuk tidak berlama-lama, mohon perkenan untuk bisa duduk di depan. Kita undang Bapak Edi Broto Suwarno, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK Indonesia.
Monggo Bapak. Total 45 menit, paling lama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kesempatan pertama mohon izin kita berikan kepada Bapak Edi Brotoswardo. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Ya. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan dari media yang ada di Solo, di Pekanbaru Riau ini. Terima kasih sekali pada kesempatan kali ini dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi bidang pasar modal terpadu ini. Kami diberikan kesempatan untuk membagikan informasi, ya, update terkait dengan kebijakan di industri pasar modal khususnya yang sudah dikembangkan dan dilakukan oleh OJK, ya, OJK di bidang pasar modal. Jadi tema kita kali ini akan menyampaikan kebijakan, ya, kebijakan OJK dalam pengembangan dan pengawasan di sektor pasar modal di Indonesia. Ya. Nanti agenda kita pada kesempatan ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama nanti saya akan sampaikan, paparkan terkait dengan pengaturan, pengawasan dan pengembangan di pasar modal. Kemudian yang kedua nanti update perkembangan ekonomi dan pasar modal Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah upaya OJK dalam pengembangan dan penguatan pasar modal ke depan. Ya. Baik, untuk yang pertama saya sampaikan terkait dengan kinerja pengaturan di bidang pasar modal. Ini kaitannya dengan agenda yang pertama. Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, ya, jadi perlu kami informasikan bahwa sampai dengan bulan September tahun 2024 ini OJK telah menerbitkan 3 peraturan baru POJK, jadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah POJK nomor 4 tahun 2024. Ini tentang laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka. Jadi penerbitan peraturan ini adalah merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 3 Undang-Undang P2SK. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tahun ini, ya, di awal-awal tahun ini telah terbit Undang-Undang Omnibus di sektor jasa keuangan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2024, ya. Ini tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perluasan cakupan jenis transaksi lain yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan terbuka atau emiten, seperti aktivitas menjaminkan saham. Kemudian meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan pengawasan yang dilakukan terhadap laporan atas kepemilikan saham dari investor. Kemudian juga untuk menyesuaikan ketentuan dengan standar internasional dan praktek terbaik yang diterapkan di negara-negara lain secara global. Jadi peraturan-peraturan yang ada di kita ini juga kita sinergikan, ya, kita selalu sesuaikan dengan perkembangan atau dinamika yang ada di dunia internasional, ya, karena memang standar selalu berubah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku secara global, karena kita punya standar setter yang berlaku atau diakui secara global yang melibatkan anggota-anggota pengawas di sektor pasar modal.
Berikutnya yang kedua adalah POJK nomor 6 tahun 2024. Ini tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Jadi ini yang lebih dikenal sebagai POJK margin. Ya. Ini sebenarnya POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK nomor 55 tahun 2020 ya, tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling. Jadi ini penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada. Nah, tujuan dari penyempurnaan peraturan atau pembuatan peraturan baru ini adalah untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan melalui pembiayaan transaksi margin dan atau transaksi short selling. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah POJK nomor 10 tahun 2024. Ini tentang penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan sukuk daerah. Nah, ini mungkin yang agak sedikit relevan ya dengan di industri sektor jasa keuangan khususnya pasar modal di daerah ya, terkait dengan penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah. Nah, tujuan dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan dengan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian juga PP harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan rancangan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah dan suku daerah. Nah, tujuan pengaturannya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur yang menyeluruh di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari pasar modal oleh pemerintah daerah. Kemudian strategi dan kebijakan pengelolaan termasuk tata kelola penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan atau suku daerah secara lebih transparan dan akuntabel untuk memberikan perlindungan kepada investor. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini memang belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Jadi kedepannya kita harapkan sudah ada pecah telur lah yang bisa ada pemerintah daerah yang bisa menerbitkan obligasi daerah. Nah, berikutnya lanjut. Nah, berikutnya dengan tadi saya sampaikan yang awal adalah revisi dari peraturan yang sudah ada, tapi ini menindaklanjuti penerbitan Undang-Undang P2SK yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa amanat ya, amanat yang harus ditindaklanjuti berupa penerbitan POJK ya, peraturan-peraturan turunan yang digunakan yang diterbitkan khususnya dalam kerangka hukum yang perlu diperkuat ya, dengan penerbitan regulasi turunan P2SK ini untuk mendukung efektivitas tugas pengawasan penegakan hukum dan perlindungan investor. Nah, ini dalam konteks penguatan tadi, yang awal tadi pengembangan, kalau ini dalam konteks penguatan. Jadi ada 3 amanat yang telah diimplementasikan ya melalui penerbitan POJK 4 tahun 2023. Ini terkait dengan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Ini mengatur secara umum mengenai kebijakan penyelesaian likuidasi reksadana menggunakan aset settlement. Jadi penyelesaian secara aset, menggunakan aset. Kemudian juga penerapan fitur shares class atau kelas-kelas saham. Kemudian penghitungan NAB bagi reksadana berbasis efek luar negeri yang selama ini mungkin belum ada pengaturannya yang sangat jelas. Kemudian penerapan redemption menggunakan rekening investor fund unit account atau IFUA dan transaksi menggunakan virtual account dalam reksadana yang tadinya belum ada pengaturan secara khusus. Nah, berikutnya ada POJK nomor 14 tahun 2023. Ini terkait dengan bursa karbon ya. Ini ada mandat baru ya dalam Undang-Undang P2SK yang harus kita tindak lanjuti, yaitu dengan membentuk bursa karbon. Secara umum POJK 14 ini mengatur mengenai pemberian jasa lain selain dari SRO ya. SRO itu adalah Self Regulatory Organization atau lembaga supporting di bidang pasar modal yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan anggotanya. Jadi di sini mengatur tentang penyelesaian transaksi efek dengan cara lain, ya. Kemudian perluasan penjaminan penyelesaian transaksi efek di luar bursa
oleh LKP. LKP itu KPI, lembaga clearing. Kemudian perluasan penggunaan dana jaminan untuk penyelesaian transaksi di luar bursa efek dan perdagangan efek bersifat utang dan atau suku LPS. Ya, ada beberapa pengembangan dan penguatan yang dituangkan dalam Undang-Undang P2SK ini yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan pengembangan bursa karbon ini. Jadi ada beberapa disesuaikan untuk bisa mengakomodir dan mensupport terselenggaranya perdagangan di bursa karbon. Kemudian ada kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha atau going concern penyelenggara pasar, ya, baik bursa, LKP, LPP, dan atau perusahaan efek. Kemudian ada POJK nomor 4 tahun 2024, ini tentang laporan kepemilikan saham. Tadi sebenarnya sudah saya uraikan di depan bahwa ini sebenarnya adalah turunan dari Undang-Undang P2SK yang harus kita tindak lanjuti dengan pengaturan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa sebetulnya terkait dengan pengembangan di pasar modal ini berdasarkan amanat, ya, yang dituangkan dalam Undang-Undang P2SK itu sebenarnya ada 18 amanat, ya. 18 amanat itu kita clustering, ya, kemudian kita masukkan dalam 3 RPOJK. Nah, 3 RPOJK ini yang sedang kita susun, ini berdasarkan klaster pengaturan di sektor pasar modal. Jadi yang kita clustering ini menjadi 3 pengaturan secara umum. Ya, yang pertama adalah pengaturan tentang pengembangan dan penguatan pengelolaan investasi. Kemudian yang kedua pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek. Dan yang ketiga adalah pengembangan dan penguatan emiten, perusahaan publik, dan profesi penunjang pasar modal. Jadi sebenarnya 3 hal ini adalah menjadi core bisnis atau core function dalam pengaturan lembaga-lembaga maupun tata kelola yang menjadi pengaturan utama dalam kegiatan di sektor pasar modal. Nah, kemudian juga terkait dengan penguatan dari kewenangan OJK dalam penegakan hukum ini juga kita menjadi salah satu hal yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan wartawan semua bahwa kita sudah menerbitkan POJK nomor 3 tahun 2021. Nah, kemudian juga ada penegasan kembali beberapa pengaturan yang sudah ada sebelumnya dan ini diangkat menjadi pengaturan dalam Undang-Undang P2SK supaya lebih confident dan lebih prudent dalam pengaturan eksekusinya nanti. Jadi hal-hal yang diatur adalah hal terkait dengan una via principle, ya. Jadi kewenangan untuk memilih melanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak melanjutkan penyidikan atas bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana yang kemudian bisa sebagai pengganti daripada tindak pidana itu dikenakan sanksi administratif, ya, yang lebih memberikan efek jera, ya. Kemudian juga ada ketentuan tentang disgorgement atau pengembalian keuntungan yang tidak sah. Jadi OJK diberikan kewenangan untuk memerintahkan kepada pihak yang merugikan nasabah atau pihak-pihak lain, ya, pihak tertentu yang melanggar hukum untuk bisa diperintahkan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu kepada pihak yang dirugikan. Kemudian ada ketentuan tentang permohonan kepailitan, ya, ini permohonan kepailitan kepada Kejaksaan RI untuk mengajukan permohonan kepailit terhadap emiten, perusahaan dan atau perusahaan efek melalui pengadilan. Nah, kemudian juga ada ketentuan tentang pembubaran perusahaan. Nah, ini permohonan kepada Kejaksaan untuk mengajukan pembubaran perusahaan terhadap emiten dan perusahaan efek ke pengadilan. Nah, juga ada ketentuan kita melarang pihak tertentu untuk menjadi pengendali, direksi, dan atau komisaris apabila kita pernah melakukan pemeriksaan dan pengenaan sanksi, ya, atau menemukan bahwa ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang pada gilirannya kita larang untuk melakukan aktivitas kembali di sektor pasar modal, ya.
Ini baik menjadi pengendali, direksi, dan dewan komisaris di SRO, perusahaan efek atau emiten. Kemudian juga ada kewenangan kita untuk memberikan perintah tertulis. Ya. Perintah tertulis ini adalah salah satu sebenarnya perintah yang sifatnya strict, ya, sifatnya tegas, karena apabila tidak dilaksanakan bisa dilakukan penyidikan, ya. Pelanggaran terhadap perintah tertulis itu berindikasi pidana, bisa dipidanakan. Nah, kemudian juga ada upaya untuk meningkatkan besaran sanksi denda untuk bisa memberikan efek disuasif, ya, efek jera, supaya pihak yang melakukan pelanggaran itu tidak mengulang kembali pelanggaran yang pernah dilakukan. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah tadi sudah penegasan, beberapa penguatan penegakan hukum dan pengawasan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan dalam pengembangan dan pendalaman pasar. Sebenarnya ini kunci paling penting, ya. Karena percuma kita tegas-tegasin kalau pasarnya menjadi semakin mengecil malahan. Jadi beberapa kebijakan yang diambil oleh OJK terkait dengan kebijakan pengembangan dan pendalaman pasar adalah antara lain, ya, ini kebijakan OJK dalam rangka meningkatkan supply, baik terkait dengan emiten, ya, jumlah emiten yang bisa menawarkan sahamnya kepada masyarakat, dan atau variasi produk. Ini untuk terkait dengan reksadana, ya, kegiatan pengelolaan investasi. Kemudian juga kebijakan OJK dalam meningkatkan demand, ya. Demand ini permintaan. Jadi kalau suplainya ada, produknya ada, emiten yang jual saham ada, tapi kita harus punya juga basis untuk siapa yang beli nanti. Ya, harus demand-nya atau basis investor. Nah, sebetulnya kegiatan kita ini adalah salah satu upaya, ya, untuk bisa meningkatkan jumlah basis investor kita, ya, baik dari retail, ya, baik retail maupun investor institusi, ya. Kalau kita jalan ke edukasi ini, kita upayakan adalah bisa semakin mendemokratisasi investor di pasar modal. Artinya masyarakat luas, ya, tidak hanya institusi tapi juga masyarakat luas perorangan itu bisa memanfaatkan, ya, investasi di bidang pasar modal. Kemudian juga ada kebijakan untuk memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM melalui kemudahan akses di pasar modal, ya. Ini UMKM kita berikan semacam kebijakan, ya, kebijakan untuk bisa mengakses, dalam hal ini menawarkan kebutuhan investasinya, kebutuhan pendanaannya melalui pasar modal. Kemudian berikutnya adalah inisiatif dalam rangka mendukung keuangan berkelanjutan atau sustainable finance, ya. Ini menjadi isu global, ya, tidak hanya di Indonesia, bahwa apapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia itu diupayakan untuk bisa berkelanjutan, dalam artian perkembangan yang terjadi tidak merusak lingkungan dan tidak memberikan dampak yang negatif bagi kelanjutan masa depan generasi kita yang akan datang. Nah, tadi saya sampaikan dalam rangka meningkatkan basis investor. Nah, basis adalah ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan jumlah investor. Yang pertama antara lain adalah melakukan sinergi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder, ya, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi di pasar modal, edukasi pasar modal. Seperti yang kita lakukan ini, kita bersinergi dengan rekan-rekan wartawan yang merupakan stakeholder kita juga untuk bisa memberikan mendiseminasi informasi ataupun update-update yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini kepada masyarakat luas, ya, untuk nanti bisa memberikan pemahaman, ya, secara benar, tentu saja secara benar dan secara clear terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita, ya, OJK terutama, dan nanti ada teman-teman dari bursa dan jadi RSRO sebagai salah satu lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi perdagangan di pasar modal, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah meningkatkan distribution channeling, ya, untuk produk investasi pasar modal dan memperluas jaringan pemasaran melalui perusahaan-perusahaan fintech, ya. Jadi kita juga go to digital, ya, pasar modal kita juga tidak konservatif, ya,
Jadi kalau mau beli investasi di pasar modal tidak harus datang ke kantor, tapi bisa online ya, bisa online, bisa melalui HP atau bisa melalui lembaga aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh LJK yang ada di pasar modal. Tujuannya adalah supaya untuk mempermudah dan mengefisiensikan pembukaan rekening dan pelaksanaan transaksi. Kemudian juga ada ini ya, simplikasi pembukaan rekening efek dalam rangka mempermudah akses calon investor dan mendukung transaksi online tadi saya sampaikan. Kemudian kerjasama dengan BI untuk memperbanyak galeri investasi di seluruh Indonesia. Ya kebetulan ada juga di sini ya. Tadi kita sempat mampir ke galeri dan ini sebagai salah satu tempat untuk bertanya ya. Untuk bertanya, di samping juga kita ada kantor OJK di daerah ya di sini yang nanti bisa sebagai tempat bertanya ya, baik secara online pertanyaannya ataupun secara datang langsung untuk belajar ya, belajar investasi. Nah kemudian juga perizinan perusahaan efek daerah untuk mendorong peningkatan investor di daerah. Jadi kita mendesentralisasi ya, memberikan delegasi wewenang dari pusat kepada daerah dalam penerbitan izin untuk perusahaan efek yang memang kantor pusatnya di daerah, yang lebih mendekati kepada masyarakat langsung. Ini sudah kita delegasikan, jadi kalau ada perusahaan efek yang berpusat di daerah, namanya perusahaan efek daerah, itu tidak harus mengajukan izin ke Jakarta, ke kantor pusat maksudnya. Kemudian juga kita berupaya untuk melakukan peningkatan partisipasi publik dalam setiap penawaran umum perdana melalui pengembangan sistem eIPO yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Ini berbagai upaya pengembangan yang untuk bisa mendorong terjadinya pengembangan dan pendalaman pasar. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi terkait dengan pengembangan pendalaman pasar. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kebijakan dalam rangka perlindungan investor. Jadi pada intinya kita melakukan upaya-upaya preventif ya, tindakan preventif ini dengan melakukan literasi, edukasi dan sosialisasi untuk menghindari terjadinya praktek-praktek pemasaran investasi yang tidak sesuai. Misalnya menjanjikan imbal hasil pasti, kemudian menjanjikan keuntungan yang tidak rasional ya, dan juga menghindari terjadinya mis-selling ya. Kemudian mendorong BI untuk mengembangkan notasi khusus, jadi tanda-tanda simbol-simbol dari saham-saham yang memang perlu diperhatikan oleh para calon investor. Kemudian juga tindakan represif ya, tadi sudah sampaikan bahwa apabila ada pelanggaran kita tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum. Baik, kemudian terkait dengan pengembangan ya, pertumbuhan, karena ini datanya sangat detail ya, nanti mungkin bisa kita bagikan ya Pak materinya. Nah salah satu hal yang penting ya, yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa saat ini ada salah satu sarana investasi yang bisa dikembangkan untuk di daerah, yaitu adanya SCF, Securities Crowdfunding ya. Jadi di sini memang salah satu pengembangan digitalisasi dalam kegiatan investasi ya. Ini memang kita mengembangkan securities crowdfunding yang berizin dari OJK, di mana dengan securities crowdfunding itu bisa memfasilitasi para penerbit ya, penerbit surat-surat utang yang membutuhkan dana yang jumlahnya kecil untuk pengembangan kegiatan UMKM ya. Ini perkembangannya relatif pesat ya, sejak di launching tahun 2019. Pada saat itu jumlah penerbitnya hanya 49, saat ini sampai 19 September sudah 623, dengan dari awal dana yang dihimpun 60,51 miliar, saat ini sudah 1,21 triliun. Saya rasa itu Pak ya untuk Pak Taufik. Jadi sebenarnya sebaran demografi dan sebaran investor domestik juga sudah bagus, dan ini nanti mungkin bisa diakses langsung ke sumber informasi yang nanti kita sampaikan. Saya rasa untuk itu terima kasih Pak paparan umumnya. Mohon maaf tidak sampai selesai karena memang waktunya dibagi-bagi. Nanti kalau ada yang perlu ditindaklanjuti nanti akan dikembangkan oleh Pak Taufik
Monggo Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita beri aplaus untuk Pak Edi. Kawan-kawan, jangan khawatir. Untuk materi tayangan dari 3 narasumber akan kami share di WA Group Forum Wartawan. Jadi kawan-kawan monggo disiapkan saja pertanyaan terindahnya nanti setelah selesai semua paparan. Dan selanjutnya mohon berkenan kami persilahkan Pak Christian Manulang Pak untuk menyampaikan paparannya Pak. 15 menit Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Bapak Ibu wartawan atau dari media yang kami hormati, pada saat ini saya dari Bursa Efek Indonesia mendapat kesempatan untuk presentasi. Mudah-mudahan tidak tambah ngantuk ya. Jadi saya 15 menit saja ini. Jadi bahan yang saya bawakan terkait dengan kebijakan dan infrastruktur IDX dalam rangka perlindungan investor. Sebelum saya menerangkan hal ini, mungkin perlu Bapak Ibu saya beritahukan dulu tentang kinerja dari Bursa Efek Indonesia sampai bulan September ini ya. Jadi untuk Bursa Efek Indonesia ini adalah bursa yang multi asset class exchange atau bursa yang berkelas multi produk ya. Ada ekuitas dan derivatifnya, kemudian bonds, kemudian juga bursa karbon yang paling anyar, paling baru ya. Jadi dalam terkait dengan ekuitas, pada bulan September ini kita khususnya pada tanggal 19 September 2024, indeks harga saham gabungan kita all time high. Itu paling tinggi sampai dengan September 19 2024. Mungkin ke depan lagi bisa juga akan makin tinggi. Jadi IHSG kita itu 7.743 komposit indeksnya. Itu paling tinggi yang bisa kita capai saat ini. Kemudian rata-rata transaksi kita per hari saat ini 12,76 triliun per hari dengan 936 saham. Jadi yang sudah listed itu 936 saham. Kemudian market kapitalisasi pasar kita itu juga all time high. Jadi belum pernah memecah rekor sebesar ini, yaitu 13.007 triliun. Itu per tanggal 19 September 2024. Jadi ini yang patut kita syukuri bahwa pasar kita dalam tahun yang cukup kurang menggembirakan ini, tapi kita bisa mencapai all time high. Kemudian jumlah anggota kita sekarang, anggota bursa kita ada 93 dan investor kita totalnya ada 13.840.000 nasabah. Seperti saya katakan tadi, salah satu produk lainnya adalah bonds. Itu bonds sekarang ini ada di nilainya ada 6.536 triliun, 6.536,87 triliun, dan dalam US dollar 562,22 million US dollar. Itu adalah outstanding government and corporate bond dan sukuk dalam mata uang IDR dan US dollar. Kemudian average daily trading ya, rata-rata transaksi, nilai transaksi per hari itu adalah 936,73 miliar rupiah per hari dengan 132 issuers. Kemudian bursa karbon kita saat ini sudah total current listed karbonnya adalah 1.747.141 ton CO2 ekuivalen. Total current listed carbon credit kita. Kemudian total trading volume itu adalah 119.486 TCOA, itu adalah ton CO2 ekuivalen. Kemudian total trade value-nya 6.140 miliar rupiah.
instrumen atau proyeknya ada 3 proyek, kemudian usernya sekarang ada 79. Kita baru dibuka bursa karbon ini, tapi memang kita sudah melampaui baik dari segi listed karbonnya maupun nilai transaksinya lebih besar dari regional kita. Kemudian terkait dengan investor, berakhirnya status pandemi telah menyebabkan jumlah investor kita karena mereka juga kerjanya sudah offline lagi, jadi mereka tidak lagi banyak pertambahan ya. Walaupun sekarang akumulasi besar, tapi tidak sebanyak pada saat pandemi COVID. Jadi kalau kita lihat di dalam tabel itu, yang hitam itu terjadi peningkatan selalu setiap tahun, tapi makin lama makin kecil ya. Kalau dari tahun 2023 ke 2024 itu sekitar 1 jutaan gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya sampai 7 jutaan peningkatannya. Nah kalau kita lihat bagaimana sih komposisi dari ownership investor kita. Kalau dari segi ownership tetap itu institusi asing yang paling tinggi, yang merah itu institusi asing. Jadi itu menempati, kalau bulan Agustus 2004 itu sekitar 47%. Kemudian kepemilikan lokal retail itu 19%, dan kepemilikan institusi lokal, jadi kelembagaan ya, lokal itu 38%. Tapi ini berbeda dengan komposisi transaksi investor. Yang paling tinggi transaksinya itu di 2024 itu adalah investor kelembagaan asing. Kemudian retail lokal, dan kemudian juga adalah investor institusi lokal. Berbeda dengan sebelumnya, nomor 1 adalah retail, investor retail, tapi nomor 2 adalah institusi asing, baru nomor 3 adalah nasabah kelembagaan atau institusi lokal. Kemudian kalau dari sudut peringkat, BI menempati peringkat ke-7 secara global dalam jumlah IPO pada tahun 2024 dan peringkat pertama di antara bursa-bursa ASEAN sejak tahun 2018. Jadi total the highest annual IPO yang pernah terjadi itu adalah 79 di tahun 2023, dan kemudian pada tahun 2024 ini per tanggal 20 September ada 34 yang sudah listed, kemudian di pipeline ada 27. Dan total saat ini seperti saya katakan tadi adalah 936. Jadi sampai Desember ini akan ada pertambahan lagi. Kemudian dari segi peningkatan jumlah listed share atau jumlah perusahaan tercatat, perubahannya paling besar di ASEAN adalah kita, sekitar 3,65%. Kalau dibanding dengan bursa Malaysia, Thailand, kemudian Ho Chi Minh Exchange, Filipina dan Singapura Exchange, malah turun di Singapura. Kemudian tentang infrastruktur dan perlindungan investor pada pasar modal Indonesia. Perusahaan sejak masuk ke dalam pasar modal, sejak tercatat di bursa, sampai mau keluarnya pun itu memang tetap ada sarana atau cara kita untuk melakukan pengawasan dan perlindungan kepada investor. Mungkin pertama-tama kali ya misalnya badan independen, ini juga sesuai dengan organ dari good corporate governance ya. Komisaris independen, komite audit, komite nominasi dan remunerasi serta pembatasan wewenang direksi itu sudah ada aturannya khusus. Jadi tidak bisa sembarangan kalau sudah perusahaan tercatat, misalnya memiliki komisaris dengan misalnya perangkapan tidak diatur gitu, sampai berapapun perusahaan mau jadi komisaris silahkan misalnya gitu ya. Ini sudah ada pembatasannya, dan kemudian wewenang dan haknya dan tugasnya sudah diatur secara spesifik, terutama di PUJK 3334 Pak ya, tahun 2014. Kemudian transparansi dan edukasi.
kelengkapan informasi dan kemudahan akses informasi, situs web dan data feed. Ini bagi investor ini dijamin, bursa ini memiliki membuat fasilitas untuk kemudahan bagi investor untuk melakukan akses data terkait dengan perusahaan tercatat yang menjadi sarana investasinya atau tujuan investasinya. Kemudian ketepatan waktu penyampaian informasi mengenai notasi khusus. Jadi perusahaan tercatat harus mengirimkan semua keterbukaan informasi yang perlu dilakukannya secara tepat waktu. Jadi kalau tidak tepat waktu ini akan ada sanksi dari kita. Jadi di samping itu ketika informasi dikirimkan ke kita atau misalnya contoh laporan keuangan dikirim ke kita, maka kalau memang ada sesuatu yang perlu notasi khusus, bursa akan mengenakan notasi khusus di dalam kode saham dari perusahaan tercatat tersebut. Jadi para investor dapat langsung mengetahui apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian penguatan pengungkapan perusahaan tercatat dengan menerapkan beberapa inisiatif seperti ADXnet SPE dan XBRL. Jadi untuk informasi apapun, keterbukaan informasi, dia akan memasukkannya ke dalam melalui ADXnet, masuk ke website, dan kemudian juga tentang laporan keuangan dia akan menggunakan XBRL. Kemudian peningkatan aktivitas pasar modal dan sosialisasi melalui pemanfaatan jaringan distribusi BI melalui kantor perwakilan, galeri investasi di seluruh Indonesia, serta media sosial hingga edX Mobile. Jadi antara lain apa yang kita lakukan sekarang inilah bagian dari edukasi dan sosialisasi tentang pasar modal. Kemudian terkait dengan transaction fairness. Jadi kalau perusahaan tercatat, sudah terdapat regulasi tentang harga transaksi dalam hal terjadi aksi korporasi. Kemudian ketepatan waktu pelaksanaan aksi korporasinya juga sudah diatur dan mereka akan datang ke bursa untuk memastikan kapan mereka dapat melakukan aksi korporasi. Kemudian keterlibatan pihak independen, kejelasan prosedur skema transaksi juga kita atur. Ini di hal-hal yang secara fundamental kalau ada aksi korporasi. Tapi di dalam pasar sekunder, kita juga melakukan pengawasan terhadap kewajaran harga ini secara real time. Jadi itu yang kalau kadang-kadang Bapak Ibu melihat ada UMA misalnya itu, tindakan pengawasan itu kita lakukan secara tepat waktu sehingga semua investor dapat mengetahui apa yang terjadi pada saham tersebut, perdagangan saham tersebut, apakah ada volatilitas yang anomali ataupun ada pola-pola transaksi yang menuju kepada indikasi manipulasi. Kemudian tentang likuiditas pasar dan mekanisme perdagangan. Kita juga menetapkan kewajiban free float ketika perusahaan mau IPO pertama kali itu 10% free float-nya, dan kemudian ketika maintenance selama dia masuk di bursa, listing di bursa, setelah berjalan itu minimal 7,5%. Dan juga ada penguatan mekanisme pengawasan yang saat ini antara OJK dan SRO melalui pengawasan terintegrasi. Kemudian penyesuaian mekanisme perdagangan untuk menjaga pasar yang adil, teratur dan efisien. Ini yang menjadi dasar untuk perlindungan investor yang kami lakukan melalui pengawasan kepada perdagangan saham di bursa. Kemudian kebijakan penghentian sementara perdagangan atau trading halt, ini juga kita lakukan, ada besaran tertentu, apabila terjadi penurunan harga itu akan kita lakukan trading halt secara, kalau memang terjadi penurunan harga di seluruh pasar, makanya kita lakukan trading halt. Kemudian decision making fairness, regulasi mengenai kehadiran
dan quorum keputusan, termasuk keterlibatan dan peran pemegang saham independen. Jadi di sini apabila terjadi RUPS, maka ini pengaturan tentang quorum juga sudah diatur dalam peraturan pasar modal yang ada, baik OJK maupun di bursa. Kemudian akses untuk RUPS, saat ini KSE juga sudah mengakomodasi tentang e-RUPS, sehingga e-proxy atau e-voting, sehingga ini memudahkan bagi investor yang sangat banyak untuk dapat terlibat dalam RUPS tahunan ataupun RUPS LB yang terjadi. Kemudian exit policy, jalur hukum pemegang saham untuk meminta likuidasi perusahaan, dan ini kondisinya kalau perusahaan ternyata harus dilikuidasi, nah ada juga exit policy dalam aturan yang ada. Ini semua infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan bagi investor. Nah, ini terakhir tentang yang baru kita launch adalah mekanisme perdagangan PPA, perdagangan alternatif. Ada perbaikan yang kita lakukan, kemudian juga implementasi papan pemantauan khusus atau full call action yang kemarin agak ada ini ya, ada rame di pasar, tapi saat ini sudah tahu bagaimana cara bertransaksi, jadi nggak ada masalah lagi. Kemudian perubahan implementasi terhadap papan pemantauan khusus itu sudah kita lakukan. Kemudian juga peluncuran indeks IDX Cyclical Economy 30, kemudian juga peluncuran indeks IDX Multifaktor 28, ini juga sudah kita lakukan. Yang coming soon mungkin bisa dibaca di situ, yang akan kita lakukan pada tahun 2024 ini sampai akhir tahun. Demikian dari saya, mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Pak Taufik, silakan. Terima kasih Pak Manulan. Aplaus untuk Pak Manulan. Monggo Pak Dharma Setia, Pak. Terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas kehadiran teman-teman semua dari media ya, rekan-rekan media. Kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit sebelum saya sampaikan terkait dengan kegiatan HUT Pasar Modal Indonesia yang ke-47. Mungkin sekilas saya akan coba sampaikan, tadi dipancing oleh Pak Taufik ya, KSE itu apa gitu. Ini benar sekali, mungkin teman-teman media masih belum terlalu familiar. Jadi di sini coba sedikit saya sampaikan. Next. KSE ini merupakan satu lembaga yang sesuai dengan amanat di Undang-Undang Pasar Modal Indonesia itu sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Jadi tujuannya menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Setiap negara biasanya ada. Selain ada bursa, juga ada yang namanya CSD-nya. Ya, nah, CSD-nya di Indonesia itu namanya LPP. Dijalankan oleh KSCI. Ada juga LKP, clearing house-nya atau lembaga clearingnya dijalankan oleh KPI. Nah ini KSCI selaku LPP. Didirikan di tahun 97, tanggal 23 Desember. Kemudian pemegang sahamnya KSCI itu beragam, ya, dari mulai Bursa Efek ini paling banyak 23%. Kemudian KPI sendiri ada 12,5%, perusahaan efek totalnya 27,5%. Ada juga bank kustodian 35% dan Biro Administrasi Efek 2%. Kemudian juga tadi beberapa kali disebutkan SRO. Nah ini kita bertiga sebagai SRO, Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSCI, yaitu lembaga Self Regulatory Organization. Dengan peran kita sebagai LPP, lembaga penyimpanan penyelesaian, dari namanya udah kelihatan, penyimpanan berarti pusat penyimpanan semua efek-efek yang ada di pasar modal. Kalau disimpan di KSCI artinya semua portofolio ada di KSCI dong? Iya. Nasabah-nasabah ada di KSCI dong? Iya. Semua disimpan di dalam sistemnya KSCI. Jadi ada juga ketentuan bahwa setiap investor pasar modal itu harus memiliki SID, ya, Single Investor Identification. Ini juga kita kelola. Nah makanya tadi disebutkan ada beberapa data-data yang tadi disebut oleh Pak Edi ataupun Pak Kris terkait dengan data-data nasabah. Ini kita yang kelola dan juga melalui perusahaan efek dan juga bank kustodian.
Di slide berikutnya di sini kita bisa lihat kenaikan jumlah SID pasar modal selama 2024 itu sudah mencapai 12%. Ini masih menggunakan data bulan Agustus ya, karena kita biasanya menampilkan data per akhir bulan. Nah, karena September belum berakhir, ini masih kita pakai data per Agustus 13,6 juta, tetapi per kemarin itu sudah 13,88 juta. Jadi kalau kita compare dengan data akhir tahun 2023 12,1 itu sudah mencapai pertumbuhan 1,7 juta nasabah yang bertambah di tahun 2024. Total SID-nya itu sebenarnya kita kelola 17,9 juta. Kenapa kok jadi 17,9? Nah, ternyata di KSI juga menyimpan namanya nasabah Tapera. Mungkin teman-teman media juga pernah mengenal namanya Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Itu mereka membuat satu produk yang namanya KPDT, kontrak pembelian dana Tapera, itu disimpan juga sama KSI. Dan peserta Tapera seluruhnya ada sekitar 4,7 juta itu masuk ke dalam sistem KSI, sehingga kalau kita total ada 17,9 data SID nasabah. Di sini dibagi-bagi ya, ada SIBES, S-Invest dan juga SBN. Kemudian sebaran investor domestiknya seperti apa? Di sini bisa teman-teman bisa lihat ya. Mungkin kalau misalkan waktu tidak sempat bisa lihat nanti dari materi presentasinya. Tetap di sini konsentrasi berada di Pulau Jawa ya, ada 68,23%. Kemudian berikutnya di Sumatera 16,11% dan sisanya terbagi-bagi ya di beberapa wilayah lainnya. Kemudian kalau semua disimpan di KSI, asetnya udah berapa nih? Aset di SIBES itu terdapat juga peningkatan ya sebesar 10% dari akhir 2023. Yang kepemilikannya kalau kita lihat tadi di datanya Pak Kris ada, karena dibagi, kalau data Pak Kris itu ada individu, institusi, asing gitu ya. Kalau di kita langsung dibagi general saja, ada domestik, ada asing. Di situ kita lihat masih lebih tinggi kepemilikan lokalnya ya atau domestik sebesar 56,67% dibandingkan dengan asing 43,3%. Total asetnya sudah mencapai 8.553 triliun. Kemudian data berikutnya juga ada aset under management, ini karena kita juga mengelola data-data reksadana yang disediakan melalui sistem namanya S-Invest untuk reksadana. Di sini juga ada peningkatan AUM sebesar 2% dibanding 2023 dari 7.903 triliun menjadi 810 triliun. Sekilas itu data-data yang kita bisa sampaikan. Kemudian juga kita untuk menjalankan fungsinya kita ada beberapa kegiatan. Di sini kita sampaikan supaya bisa tergambarkan gitu ya apa saja sih yang dilakukan oleh KSI belakangan ini. Itu tahun ini di bulan Februari kita juga ada penandatanganan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Kenapa? Karena kita ada pembuatan SID. Pembuatan SID-nya KSI itu membutuhkan koneksi yang real time dengan Dukcapil untuk memeriksa identitas, nomor identitas, tanggal lahir, nama dan sebagainya. Sehingga kita punya kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Ini adalah perpanjangan perjanjian. Kemudian ada juga di bulan Maret ya, ada kita luncurkan Centralized Investor Data Management System atau CORS. Ini merupakan sentralisasi data investor yang ada di KSI, sehingga nanti kalau ada satu nasabah, kalau dia mau buka rekening berikutnya, udah buka di satu pihak, satu perusahaan efek, mau buka berikutnya itu tidak perlu lagi submit seluruh data, tetapi cukup menyampaikan saja SID-nya, sehingga nanti data-data semua bisa diambil oleh perusahaan efek yang berikutnya. Jadi tidak terbentuk double SID. Kemudian ada juga kita meluncurkan penggunaan S-Multivest yang sementara ini digunakan oleh Tapera yang tadi saya sebutkan, ini sudah bisa digunakan oleh institusi lain seperti asuransi gitu ya. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, dan juga ada penandatanganan MOU antara KSI dengan CSD Sri Lanka. Khusus untuk demografi investor di Provinsi Riau, di sini juga kita sudah sampaikan jumlah investor di Provinsi Riau itu sudah mencapai 237.199 dengan total asetnya 13,07 triliun.
Sementara di Kota Pekanbaru sendiri ada 87.000 sekian ya. Investornya masih didominasi oleh pemuda ya, yang di bawah 30 tahun itu mencapai 62%. Ini tinggi sekali. Karena kalau total secara keseluruhan aja ya, seluruh nasabah pasar modal itu yang di bawah 30 tahun itu sebesar 55%. Nah, ini di Pekanbaru lebih besar nih, 62% itu adalah anak muda gitu ya. Nah, ini satu potensi yang sangat besar untuk pengembangan ke depan. Gender masih ya didominasi oleh laki-laki. Nah, ini juga sejalan ya dengan informasi tadi, komposisi investornya sebagian besar adalah pelajar dengan latar belakang pendidikan masih lulusan SMA. Kemudian terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh KSEI di tahun 2024 ini, kita memiliki beberapa program strategis yang sebagian sudah berjalan, sudah terpenuhi, yaitu diantaranya terkait dengan yang tadi saya sebutkan, terkait dengan sentralisasi dari KYC ataupun data investor, itu sudah dipenuhi di bulan Februari. Kemudian juga subrekening effect bisa menjadi alternatif RDN, ini juga sudah berjalan di bulan Februari. Jadi bagi nasabah yang ingin menggunakan RDN, menggunakan SRE itu sudah bisa menggunakan SRE tersebut. Kemudian ada juga kajian untuk RUPUP ya, elektronik RUPUP, rapat umum pemegang unit penyertaan, ini kajiannya sudah selesai, dan juga penggunaan S-Multivest untuk institusi asuransi sudah terpenuhi. Kajian tax admin juga sudah terpenuhi. Yang nantinya masih akan kita lakukan adalah terkait dengan IFWA ataupun rekening reksadana sebagai alternatif penyimpanan dana. Ini sejalan juga dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Broto terkait dengan munculnya satu peraturan di mana adanya penggunaan IFWA sebagai rekening yang untuk menampung redemption, dana penarikan unit penyertaan. Ini sejalan dengan program KSEI yaitu IFWA sebagai alternatif penyimpanan dana. Juga ada program terkait dengan securities crowdfunding, tadi juga disebutkan Pak Edi ya, bahwa di kita di tahun ini sedang membangun satu platform terkait dengan securities crowdfunding, sehingga nanti proses administrasi terkait dengan SCF ini lebih transparan dengan kita sediakan satu platform yang tersentralisir. Juga ada IRUPEBUS, kemudian ada digitalisasi reporting, ada juga dematerialisasi efek, kemudian peningkatan peran pengawasan baik di KSEI internal maupun pengawasan terintegrasi antara SRO dengan OJK. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan di tahun 2024, di mana sebagian sudah terrealisasi, sebagian lagi akan terrealisasi di tahun ini seperti SCF, kemudian yang IFWA sebagai alternatif penyimpanan dana, dan sebagian lagi merupakan program multi years. Baik, itu sekilas terkait dengan KSEI. Kemudian berikutnya saya akan update juga rangkaian kegiatan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Di tahun ini, sebenarnya ketua pelaksana itu bergantian ya. Jadi setiap tahunnya SRO bergantian, tahun lalu itu Bursa kebetulan, tahun lalu Pak Jeffrey, kemudian tahun ini KSEI, kebetulan saya yang ditunjuk, dan berikutnya tahun depan adalah giliran KPI, demikian seterusnya, muter terus 3 SRO. Nah, untuk yang tahun ini kita sudah lakukan acara pembukaan, perdagangan konferensi pers, dan konferensi pers itu di tanggal 12 Agustus. Sebenarnya ulang tahun Pasar Modal kan 8 Agustus ya. Nah, kalau teman-teman lihat kalender itu hari libur ya, weekend, jadi kita buka di tanggal 12 Agustus. Kemudian ada juga kegiatan yang kita selenggarakan untuk publik. Di antaranya adalah Public Expose live ini di Agustus 2024 ya, sudah. Kemudian ada juga SPM, Sekolah Pasar Modal untuk Negeri, ini antara Agustus dengan November. Kemudian ada juga kompetisi TikTok dan foto, ini dari September sampai dengan November 2024. Dan juga berikutnya untuk IFA International Conference akan diselenggarakan di tanggal 11 Oktober 2024, ini sedang dalam persiapan, sebentar lagi akan kita laksanakan.
Kemudian Capital Market Summit and Expo CMSE itu kita jadwalkan di tanggal 7 sampai 9 November 2024. Yang berikutnya yang sekarang ini kita lakukan ya, SEPMT, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, ini antara Agustus tahun ini sampai dengan nanti triwulan kedua 2025. Dan juga ada program dari OJK juga ini, Capital Market Goes to Office, CMGTO, ini antara Agustus sampai dengan nanti triwulan 3 2025. Kegiatan lain untuk stakeholder, ini kita akan lakukan turnamen olahraga. Ini sebenarnya turnamen rutin tahunan ya, setiap kali HUT Pasar Modal pasti kita selenggarakan turnamen olahraga yang akan diselenggarakan antara September sampai November 2024. Kemudian ada juga Indonesia Capital Market Got Talent September-November, dan Capital Market Fund Day CMFD ini melibatkan seluruh stakeholder di pasar modal terutama OJK dan SRO. Kita rencanakan di tanggal 1 Desember 2024. Kemudian ada juga CEO Networking di 26 November 2024. Nah, ini ada juga nih selain itu kegiatan untuk media, yaitu pertama kompetisi foto dan penulisan artikel jurnalistik. Ini di periode 2 September sampai 24 November 2024. Kemudian ada juga media gathering yang kita rencanakan di awal November 2024. Kemudian selain itu juga kita tidak lupa melakukan kegiatan yang bersifat sosial ya, CSR. Ini antara Oktober sampai dengan Mei 2025, dan juga ada nanti donor darah. Ini adalah program yang pernah kita lakukan di HUT Pasar Modal beberapa tahun sebelumnya, di mana ini sempat terhenti karena adanya pandemi. Nah, ini di tahun ini di HUT Pasar Modal yang 47 ini kita kembali hidupkan donor darah. Di slide berikutnya nih kegiatan untuk media, kompetisi foto dan penulisan artikel jurnalistik. Ini informasi saja, mungkin rekan-rekan tertarik ya, ada hadiah menarik, total hadiah 81 juta. Jadi silakan mengikuti. Untuk informasi lebih lanjut silakan dicek di ini, di informasi ini ya, nanti bisa ditanyakan. Saya rasa itu sekilas terkait dengan KSEI, layanan jasa KSEI, dan juga informasi terkait aktivitas ataupun kegiatan HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmastia. Kawan-kawan tentunya sudah menyimak ya paparan dari 3 narasumber. Namun mohon izin Pak Christian, Pak Darma dan Pak Edi, di WA saya itu banyak ramai itu dari teman wartawan, mereka pada roaming. Pak, kok istilahnya banyak asing ini Pak ya? Asset under management itu apa? Terus full call auction itu apa? Terus new high level tadi itu apa? Tuh kan, iki opo gitu kan? Kok kami belum dikasih pembekalan langsung ketemu, oh istilah asing semua gitu. Tapi yakinlah teman-teman tadi Pak Darma apalagi sudah nyiapkan Pak ya. Ada namanya media gathering, mungkin bisa nanti teman-teman ya. Tadi ada juga pertanyaan usulan kepada saya, Pak ini istilahnya asing semua, bisa nggak nih dari teman-teman panitia HUT Pasar Modal menyelenggarakan Capital Market Journalist Academy gitu Pak. Jadi mereka jadi paham gitu. Jadi istilahnya oh, udah canggih juga, udah pakai asing mereka kan. Tepuk tangan untuk teman-teman wartawan, luar biasa. Untuk pertanyaan tahap awal, sesi pertama kita minta kita berikan 3 pertanyaan. Siapa satu nanti disebutkan nama dari media mana. 1, 2, 3, sudah 3. Monggo mic-nya Mbak Dani. Dari disebutkan nama dari media dan pertanyaannya ditujukan kepada Bapak siapa? Monggo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Gunawan dari Bisnis Indonesia Pak. Yang pertama tadi sempat bahas soal securities crowdfunding. Mungkin bisa dijelasin kira-kira di Riau sudah ada penerbitan security crowdfunding ini, SCF ini sudah berapa banyak gitu. Dan juga kira-kira antusias pemilik usaha yang ada di Riau untuk menerbitkan SCF ini seperti apa. Kemudian yang kedua, baru-baru ini ada juga dari OJK itu
keputusan untuk membekukan usaha sarana Riau Ventura gitu. Nah, kira-kira alasan OJK membekukan itu seperti apa dan dampaknya terhadap usaha perusahaan itu sendiri seperti apa ke depannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bisnis Indonesia, terus kemudian dari Mbak, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bisa berdiri Mbak, izin Mbak biar kelihatan. Oke, perkenalkan saya Azura dari Media Riau Pos. Saya ingin bertanya kepada Pak Edi. Pertanyaannya adalah terkait tadi POJK nomor 10 tentang obligasi daerah. Tadi sependengaran saya belum ada Pemda yang menerbitkan obligasi daerah sampai sejauh ini. Nah itu seperti apa tanggapan kita? Lalu untuk Pak Christian yang ingin saya tanyakan adalah tadi untuk transaksi yang tertinggi itu dari institusi asing ya Pak, tadi kalau nggak salah saya dengar. Institusi investor kelembagaan asing yang tertinggi. Nah, padahal sebelumnya itu dari retail. Nah, apakah ini adalah suatu tren yang baik atau seperti apa? Lalu untuk Pak Dharma, tadi juga banyak di antara di pasar modal tadi yang investornya itu generasi Z. Nah, seperti apa mungkin kita menilai ini dan untuk tantangan atau challenge ke depannya juga seperti apa agar bukan hanya Gen Z aja yang tertarik investasi di pasar modal, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Azura. Berikutnya, monggo. Luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi mungkin agak telat ya karena nggak menyimak dari awal. Ini spesifik untuk Pak Edi aja deh. Saya mau update ini aja sebenarnya Pak, Satgas Pasti. Nah, kita selalu terima itu apa namanya rilisnya ya, RDKP itu ya, setiap bulan ya Pak ya, kalau RDKP yang OJK punya itu. Itu laporannya selalu ada investasi bodong yang ditutup, pinjol yang ditutup. Enggak, pertanyaannya kok nggak habis-habis gitu loh Pak. Ya artinya apa sebetulnya yang menjadi kelemahan kita untuk membatasi ini gitu loh, biar nggak tumbuh gitu. Karena begitu ditutup nanti muncul lagi. Apakah payung hukumnya belum kuat gitu atau apa gitu? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Atau memang sengaja ini dipelihara gitu, biar Satgas Pastinya ada kerjaannya gitu ya kan? Nah itu canda ya Pak. Nah saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mukhtar pertanyaannya. Monggo kami persilahkan Bapak narasumber untuk bisa menjawab Pak. Dari Bisnis Indonesia dulu Pak. Baik, terima kasih Pak, siapa tadi? Bisnis Indonesia Pak siapa? Indonesia. Pak Gunawan. Pak Pak Gunawan, ya terima kasih Pak Gunawan. Untuk SCF, saya nggak tahu datanya Pak justru. Ada nggak SCF di Riau sini? Oh ada 5, ya ada 5 Pak. Nah, nanti Pak ini akan menambahin. Baik, kemudian dari Mbak Asura tadi ya, Mbak Asura menanyakan dari Riau Pos ya, POJK 10 Obda. Nah ini memang salah satu hal yang menjadi tantangan ya sebetulnya ya, karena salah satu kendala pendanaan di pembangunan di pemerintah daerah itu adalah kekurangan anggaran ya. Kekurangan anggaran itu solusinya mungkin kalau dia daerah yang mengandalkan dari PAD ya, PAD itu memang tidak semua daerah punya luxury untuk bisa memiliki PAD yang cukup tinggi untuk membangun. Nah, salah satu andalannya adalah dari pendanaan dari pemerintah pusat. Ya. Tadi saya sampaikan memang untuk sebenarnya POJK terkait dengan Obda itu sudah lama ya, sudah lama dan sudah beberapa kali ada inisiatif dari beberapa pemerintah daerah untuk berusaha menerbitkan. Ya.
Tapi permasalahan yang ada di kita ini adalah terkait dengan sebenarnya otonomi daerah itu sendiri ya. Karena untuk penerbitan obligasi daerah itu berbeda dengan obligasi negara yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan itu dalam rangkaian APBN ya. Tapi kalau untuk daerah ini memang ada kesulitan dalam persetujuan dari DPRD ya. DPRD. Ada sebenarnya keinginan pemerintah untuk bisa menerbitkan, tapi terkendala masalah perdanya. Jadi perdanya itu belum tentu DPRD-nya sependapat dengan pemerintah. Karena apa? Karena obligasi daerah itu adalah surat utang, ya, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Yang artinya untuk penerbitan surat utang itu pasti ada jaminan, ya, jaminan untuk pengembalian. Nah, mungkin di kalangan pemerintah daerah dalam hal ini mungkin pemerintah dan DPRD ini belum sepakat ya untuk bisa menjaminkan aset-aset daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Nah, ini karena ini apabila dilakukan pasti ada upaya untuk pengembalian ya, namanya utang ya, walaupun kepada masyarakat kan tetap harus dikembalikan. Nah, ini sebetulnya masalah pertama adalah yang paling penting adalah disepakati dulu, kesepakatan antara pemerintah dan DPRD apakah siap untuk menerbitkan ya, untuk menerbitkan dan apakah siap nanti untuk membayar pengembalian baik itu bunga maupun pokoknya pada saat jatuh tempo. Ya, tadi intinya sebetulnya untuk daerah-daerah yang PAD-nya tinggi ya besar, sebetulnya ada kemampuan, ada kemungkinan ya untuk menerbitkan. Tapi untuk saat ini memang kendalanya yaitu di Pemdanya sendiri masih belum sejalan ya dengan DPRD-nya. Itu. Tapi kalau dari sisi kita mendukung untuk bisa diterbitkan. Di beberapa negara sudah ada yang namanya municipal bond ya. Jadi surat utang diterbitkan. Sebenarnya itu untuk bisa mengenerate dana untuk pendanaan di daerah. Mungkin berbasis proyek atau berbasis infrastruktur umum. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Kenapa belum ada, tapi kita harusnya ada lah, harusnya ke depannya. Ya nanti mungkin ada upaya lain ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pertanyaan Pak Mukhtar tadi ya. Ya, kenapa Satgas Pasti sudah melakukan tindakan kok nggak habis-habis? Nah itu sebenarnya pertanyaan kita juga itu, ya kan? Ada supply kan pasti ada demand ya kan? Kalau tidak ada yang membeli pasti dia jualan juga nggak akan laku gitu. Karena apa? Karena pasti yang dijanjikan itu keuntungan yang gimmicknya itu membuat kita tertarik ya dan terpesona. Di awal-awal biasanya adalah keuntungan itu dijanjikan, tapi di tahap-tahap berikutnya udah jeblok gitu. Dan bodong, namanya juga bodong ya. Di awalnya menarik, setelah dibuka udelnya bodong. Jadi pasti ada kebohongan yang disembunyikan ya gitu. Kenapa itu tidak habis-habisnya? Ya karena memang sekarang gampang untuk membuat satu aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan penawaran-penawaran sifatnya itu masif ya, penawaran masif ya. Sudah ditutup ya, di Satgas ditutup oleh Kominfo aplikasinya, tapi dalam waktu nggak sampai 1 jam terbit lagi dengan nama yang berbeda ya. Nah ini memang tidak ada bedanya dengan judi online ya. Judi online itu kan ya sebetulnya kita depositnya banyak, untungnya sedikit, tapi begitu menang itu seolah-olah melupakan yang sudah hilang. Jadi itu memang sensasi ya. Sensasi yang terjadi di akhir pada saat dia gembira melupakan yang sudah menjadi sebenarnya kesedihan ya, kesedihan. Nah ini juga sama, mungkin dia pernah diuntungkan ya kan. Pernah diuntungkan kemudian dia melakukan aktivitas ya. Nah, kemudian begitu dia rugi, ya dia sudah komplain ditangani, ya nanti yang berbuat tadi akan melakukan hal yang sama karena memang untuk penegakan hukumnya ya tindak pidana umum itu, tindak pidana umum ya. Karena sangat masifnya yang dilakukan ya, yang bisa kita lakukan untuk antisipasi pertama ya kita take down ya, di take down ya oleh yang kita tutup kan sudah banyak juga itu dari ratusan bahkan ribuan ya kalau kita lihat dari sejak berdirinya. Nah tapi kenapa kok masih ada? Ya itu kenapa kok ada yang mau beli gitu ya Pak ya. Jadi pertanyaannya kan antara karena ada yang dia melempar, ada yang membeli, makanya dia akan hidup terus gitu. Apalagi sekarang mekanisme sudah online dan kadang-kadang
pengawasannya juga relatif sulit, ya, relatif sulit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Pak ini tadi. Izin Pak Kris, saya tambahan dulu Pak, informasi Pak Edi tadi ya. Jadi terkait dengan SCF, ini sebenarnya sudah kita agendakan ada besok ada sesi SCF ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah kadung ditanyakan duluan. Jadi secara statistik sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa seluruh efek itu tercatat di KSEI, ya tersimpan di KSEI, termasuk jenis efek yang SCF ini. Kita sudah siapkan datanya untuk yang Provinsi Riau ini, total penerbitnya baru 5 ya, saya sebut baru karena dengan harapan kedepannya ini potensinya terus bertambah sehingga terus meningkat. Sementara di Pekanbaru sendiri di kota ini ada 4, jadi 4-nya di sini, satunya lagi di luar dari Pekanbaru. Dengan total aset keseluruhan itu adalah 12,8 miliar. Dengan total investor ada 1.149 investor SCF. Jadi ya cukup potensial ya, artinya sudah cukup banyak. Kemudian ini kita harapkan kedepannya bertambah lagi. Itu terkait dengan SCF. Kemudian tadi ada satu pertanyaan lagi yang ditujukan ke KSEI. Sekalian ya Pak Kris, terkait dengan jumlah nasabah Gen Z yang tinggi gitu ya. Nah ini bagaimana menangani fenomena ini dan bagaimana kita meningkatkan jumlah nasabah yang di kelompok usia lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat secara logika gitu ya, saat ini memang didominasi oleh Gen Z, tetapi kan kita berjalan terus ya. Waktu berjalan terus, harapannya adalah kedepannya nasabah-nasabah muda ini terus berinvestasi. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita mempertahankan investor muda ini konsisten untuk melakukan investasi di pasar modal. Jadi bukan sekedar kayak misalkan tadi pagi dibukakan sebanyak 400 rekening, which is good gitu ya, bagus banget gitu ya untuk mahasiswa dibukakan rekening, dibantu juga dengan dana awalnya. Tetapi itu kalau tidak di-maintain nanti akan sekedar sekali masuk udah gitu. One hit udah, kemudian dia tidak mau coba lagi dan seterusnya, tidak mau belajar lagi. Nah ini harapannya adalah ataupun tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan nasabah-nasabah muda ini walaupun mereka nanti sudah selesai kuliahnya kemudian bekerja, ini terus melakukan investasi. Nah satu hal lagi yang bisa jadi kita harus kita lihat adalah tadi datanya yang saya sampaikan mungkin tidak lengkap ya. Biasanya saya lengkap menyampaikan selain kelompok umur jumlahnya tetapi juga ada dari sisi nilai asetnya. Nah ternyata walaupun nasabah Gen Z itu paling banyak jumlahnya tapi nilai asetnya kecil. Wajar karena mereka pelajar, mahasiswa gitu, belum mendapatkan penghasilan. Tapi semakin ke atas kelompok usianya, semakin senior, nilai aset yang dimiliki itu semakin melambung gitu. Jadi sangat tinggi gitu. Nah ini harapannya seperti yang tadi saya sampaikan, ke depannya jumlah nasabah muda yang besar ini kalau mereka terus konsisten berinvestasi, harapannya akan meningkat nanti ke depan gitu. Dan lagi terus kita tingkatkan konsisten dengan sosialisasi ya tentunya, baik itu tetap kepada generasi muda maupun tadi kalau teman-teman lihat ada satu program Capital Market Goes to Office. Ini salah satu juga media kita untuk memasyarakatkan pasar modal kepada karyawan-karyawan di kantor-kantor seperti itu. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Azur tadi ya. Jadi all time high itu maksudnya pecah rekor gitu loh. Jadi belum pernah terjadi di bursa dengan IHSG 7.743. Kalau besok naik jadi 7.800 juga pecah rekor terbaru lagi gitu. Jadi itu sih maksudnya Mbak Azur. Jadi terus dikatakan lagi tadi apakah ini disebabkan oleh institusi asing melakukan transaksinya? Bisa ya, bisa tidak. Karena itu perhitungan indeks itu adalah dari pasar yang berlangsung secara continuous auction. Yaitu kalau continuous auction itu di pasar reguler dan tunai. Jadi pasar nego tidak masuk ya, karena itu bilateral di antara dua pihak gitu yang menentukan harganya. Nah, tadi saya sempat paparkan bahwa di sini ada asing pada tahun 2024 sampai Agustus 2024 asing itu ada sekitar 39%,
kemudian institusi lokal 30% dan retail 31%. Jadi ini sebenarnya jumlahnya ini membentuk nilai transaksi kita sampai 12,7 triliun per hari. Nah, ini adalah akumulasi dari semua pasar, termasuk pasar nego. Jadi makanya saya bilang tadi bisa iya bisa tidak. Apakah ini lembaga asingkah yang membuat kita dapat pecah rekor sampai sekian ISG-nya, bisa iya bisa tidak. Jadi bisa juga itulah investor lokal atau institusi lokal atau retail lokal juga bisa. Jadi itu jawaban saya, Mbak Azur, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus kita untuk 3 narasumber. Kawan-kawan, mengingat waktu sudah menunjukkan lewat dari 16.30, jika ada kawan-kawan masih punya pertanyaan, bisa sampaikan langsung kepada OJK atau japri kepada saya pertanyaannya. Namun dengan catatan pertanyaannya kalau ke saya gampang-gampang aja Pak ya. Oke kawan-kawan, terima kasih Bapak-Bapak narasumber. Kami persilahkan untuk bisa kembali tempat duduk. Selanjutnya acara kami serahkan kepada adik MC kita Mbak Dani. Monggo Mbak Dani. Baik, terima kasih Pak Taufik dan beri tepuk tangan aplaus untuk narasumber kita semua. Terima kasih narasumber kita yang telah memaparkan seluruh yang bisa disampaikan Bapak Ibu itu sangat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara media briefing pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan kita semua tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Dan momen ini mari kita jadikan langkah awal untuk meningkatkan sinergi antara OJK, pelaku industri dan media dalam membangun pasar modal yang lebih baik, transparan dan inklusif. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini. Semoga silaturahmi kita semakin erat dan kerjasama kita semakin solid. Baik, acara ini saya tutup. Saya Rahmadani Maskur. Izin Mbak Dani sebelum ditutup, kawan-kawan ini ada sweetener, voucher belanja Indomaret. Ada berapa unit ini? Ada 10. Jadi voucher Indomaret ini, di sini ada Indomaret Pak ya, Bapak Ibu ya? Ada? Enggak ada? Oh kayak di Sumbar, kayak di kampung saya berarti ya. Makanya saya di Indomaret dari di Sumbar enggak ada itu. Oh ya, kawan-kawan, ini ada voucher masing-masing per piecesnya adalah 100.000. Diberikan kepada rekan-rekan media yang submit pertama kali pemberitaan terkait sosialisasi edukasi pasar modal terbaru di Rio tahun ini. Secepatnya siapa yang cepat dia dapat. Namun bukan berarti yang nomor 11 nggak dapat. Tentunya nanti ada report tersendiri dari OJK. Oke kawan-kawan, saya kembalikan kepada Mbak Dani. Kalau nggak ada yang submit berarti untuk saya semua Mbak ya. Baik, ini sangat menarik ya Pak ya. 10 pertama mendapatkan voucher 100.000. Berapa Pak? 100.000 belanja di Indomaret. Ngambilnya di kantor polisi? Oh di Polda, iya benar. Ya Pak, ini hanya bercanda ya Bapak Ibu ya. Dan tadi setelah kegiatan sudah berjalan, acara ini kita tutup. Saya Rahmadani Maskur selaku pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon